atau yang disebut dengan atamasuk anasi, atau bahasa Inggrisnya disebut sebagai kohesif ya, kohesif. Kemudian yang ketujuh ya koheren. Koheren itu keberuntutan tapi hubungannya dengan makna. Nah, sekarang yang belum tuntas dalam nahwu nasi ini adalah masalah al-habku. Oleh karena itulah maka kita selesaikan dulu masalah al-habku ini, bagaimana keruntutan makna, keruntutan kronologis yang menurut Tamam Hasan itu disebut dengan al-iltiham, saling terkait antara unsur-unsur yang ada di dalam teks tersebut. Pada halaman 126 buku Nahwun Nas. Istilah nas teks itu istilah yang dipakai di Jerman. Kalau di Inggris, Amerika, Britania itu istilahnya diskursus. Kalau di Indonesia disebut dengan wacana. Itu sama aja. Jadi menurut Halide dan Ruqayyah Hasan bahwa satu teks itu harus ada unsur-unsur yang 7 yang kami sebutkan tadi itu. Kita baca dalam bukunya, wa adhafa kristal. Kristal itu nama komplitnya adalah David Kristal. Ilal wasail al-khamsi allati dzakaroha Halide wa Ruqayyah Hasan wasilatan sadisa wa ya'tiqrar. Sebelumnya Miki Halide dan Ruqayyah Hasan orang India, keduanya bekerja sama membuat sebuah buku yang judulnya adalah kohesif. Bagaimana makna itu disusun dalam sebuah teks dan runtut, terikat antara satu ide, satu komponen dengan komponen yang lain itu terikat. Apa kelima itu? Kelima itu apabila merujuk kepada referensi tertentu. Seperti domir mempunyai referensi, seperti isim isyarah itu mempunyai referensi, isim mausul itu juga mempunyai referensi. Itu pertama. Kemudian al-ibdal, ada badal dan ada mubdal minhu. Ada unsur yang menjadi penjelas yang disebut dengan badal, di mana badal ini menjelaskan mubdal minhunya. Kemudian ada pembuangan. Adanya pembuangan, delete, ini juga mempunyai unsur perekat. Kemudian ada al-ataf, ada huruf wawu, ada amma, ada imma dan sebagainya. Kemudian ada atamasuk al-mu'jami, adanya satu rentetan kosakata yang antara lain kosakata yang satu dengan kosakata itu membuat keeratan makna. Nah, David Kristal menambahkan satu lagi. Dari yang kelima itu ada yang keenam, yaitu at-tikror. Tikror itu pengulangan. Biasanya tikror itu
dalam nahwu yang tradisional tergambarkan dalam taukid lafzi. Taukid lafzi. Nah, pengulangan kata itu juga merupakan satu unsur yang merekatkan unsur-unsur atau komponen-komponen yang ada di dalam sebuah kalimat. Waqad dzakara Brown wa Jul, Brown dan Jul itu yang ngarang sebuah buku dan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab berjudul Takhlilul Khitab. Yang berjudul Takhlilul Khitab atau diskurs analisis, bahwa alat atau huruf yang menjadikan makna itu terikat itu antara lain adalah al-ataf, kemudian ada kausalitas sababiyah, dan ada lagi yang zamaniyah, ada zaman, ada zamannya, ada zaman. Kemudian ada lagi yang tersebut di dalam teks atau di luar teks. Kama dzakara Dr. Muhammad Al-Abad anna min hadhil adawat al-isnad ila mutaqaddim wal irtibat as-sababi wa taksis. Adanya al-isnad. Isnad itu kalau dalam bahasa Indonesia hubungan antara dua komponen, yang satu menjelaskan, yang satu dijelaskan. Seperti mubtada khobar misalnya, Muhammad mahirun. Muhammad itu yang dijelaskan. Dijelaskan dengan apa? Kata-kata mahirun. Itu juga perkataan makna lewat apa namanya? Halaman 126. Lewat menjelaskan dan dijelaskan, penjelasan dan dijelaskan, yang dalam bahasa Arab disebut musnad dan musnad ilaih. Misalnya ja'al walad, al-walad itu dijelaskan dengan apa? Dengan kata-kata ja'a, yaitu datang. Siapa yang datang? Fa'ilnya anak. Nah, anak itu dijelaskan dengan fi'il bahwa dia datang. Itu namanya isnad. Kalau bahasa Indonesia disebut MD atau DM, menerangkan, diterangkan. Dalam bahasa Arab itu isnad, yaitu ada musnad dan musnad ilaih. Kalau mubtada itu mesti musnad ilaih. Misalnya Al-Madinatu kabiratun. Al-Madinah itu dijelaskan bagaimana kota itu kabiratun. Kabiratun itu yang menjelaskan. Jadi kalau begitu al-madinatunya musnad ilaih, kabiratunnya musnad. Kalau jumlah fi'liyah, fa'ilnya itu musnad ilaih yang diterangkan, fi'ilnya yang menerangkan. Fi'ilnya musnad. Ya, misalnya nama al-walad. Al-walad dijelaskan bahwa dia tidur. Jadi fi'ilnya itu musnad, al-walad fa'ilnya musnad ilaih. Jadi dalam jumlah fi'liyah nama al-waladu itu hukum isnadiyahnya, hukum penjelasannya adalah MD. MD menerangkan, diterangkan. Nama al-waladu yang diterangkan adalah al-walad, diterangkan dengan tidur. Tapi kalau jumlah ismiyah mubtada khobar itu DM. Al-madrasah masyhuratun. Bagaimana sekolahan itu? Diterangkan. Musnad ilaih. Diterangkan. Diterangkan dengan apa? Kata-kata masyhuratun. Nah, masyhuratun ini yang menerangkan. Jadi musnad dan musnad ilaih. Nah, itu juga merupakan salah satu alat perekat antara teks. Karena teks itu harus maknanya, lafalnya, maknanya itu harus runtut, pelafalannya juga runtut, yang disebut dengan at-tamasuk an-nassi.
dengan atamasuk ad-dilali. Kama dzakara Dr. Muhammad Al-Abdu anna min hadil adawat, yaitu al-isnad ila mutaqaddim, menjelaskan kata yang telah lewat. Wal irtibat as-sababi, hubungan sebab akibat. Inilah yang disebut dengan sababiyah. Ada sebab, ada akibat atau hasil, hasil. Ya, akibat as-sababi. Si A lulus ujian, mengapa? Karena rajin lah. Rajin inilah sabab, lulus itu hasilnya. Ya, pakai akibat atau hasil. Nah, ini kemudian oleh De Croo dan Auskamber dimasukkan dalam salah satu unsur pragmatik yang disebut dengan argumen. Dengan argumen. Misalnya, ijtahada Muhammad fi durusihi idzan huwa najihun fil imtihan. Nah, argumennya adalah dia rajin dalam pelajarannya. Hasilnya lulus ujian. Ini namanya al-hijaj, argumen. Yang pertama sabab, argumen, alasan, al-hujjah, al-hijaj kalau dalam pragmatik. Kemudian hasilnya disebut dengan ya hasil an-natijah atau al-musabbab. Oke, itu al-irtibat as-sababi. Bisa juga at-taksis, dari umum kemudian dikhususkan. Ini hampir sama aja dengan fikih, bahwa orang yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian melakukan perbuatan suami istri, maka dia harus puasa 2 bulan. Kalau tidak bisa puasa, dia harus memerdekakan budak. Kalau tidak mampu, dia harus memberikan makan selama 2 bulan. Tahu ya apa ya? Fikih kan begitu. Nah, memerdekakan budak ini umum, baik budak Islam atau non Islam. Baik, nah, tapi dalam ayat yang lain, ketika membunuh tidak sengaja, membunuh itu ada yang sengaja. Kalau yang sengaja direncanakan itu ya harus mati. Tapi kalau misalnya dia nyupir kemudian nabrak orang tidak sengaja, kemudian mati orangnya, itu harus memperdagangkan budak. Nah, ini budaknya harus muslim, dikatakan tahrir raqabah, tapi raqabahnya harus muslim. Ya, berarti ini taksis. Yang pertama tadi yang puasa berhubungan suami istri itu umum, kemudian ditaksis. Ya, ini juga ada hubungan keduanya. Yang satu umum, yang satu taksis. Nah, itu. Jadi dalam sebuah kalimat itu ada yang umum, ada yang dikhususkan. Itu namanya taksis. Wal irtibat az-zamani. Ya, irtibat zamani. Ya, bisa juga tahun sekian terjadi begini, kemudian misalnya Muhammad dilahirkan pada tanggal 1 Januari, kemudian terus diteruskan tahun berapa? Tahun 1945. Terus dia masuk sekolah pada tahun Januari juga tahun 1951. Nah, ini ada hubungannya logis, karena lahirnya itu 1945, kemudian masuk sekolah 6 tahun, umur 6 tahun, tahun 1051. Nah, keruntutan zaman seperti ini itu juga merapatkan
makna, mengkonekkan makna. Logis, lahir tahun 45, masuk sekolah SD. SD tahun 51, logis. Nah, itu unsur-unsur zamani, unsur-unsur waktu. Karena unsur waktu. Dan itu tidak menjadikan bingung orang yang membaca teks itu. Oh bener, 1945 terus ini nanti kembali 1951. Itu logis. Nah, itu namanya al-irtibat zamani. Atau muqabalah, misalnya muqabalah. Apa muqabalah? Itu perbandingan antara satu orang dengan orang yang lain. Misalnya Muhammad lulus ujian karena dia rajin, tapi Ali tidak lulus karena dia malas. Nah, ini muqabalah. Nah, jadi disebutkan lulus karena rajin, muqabalahnya tidak lulus karena malas. Nah, ini muqabalah. Bisa juga wasu'al wal ijabah. Ada pertanyaan kemudian ada jawaban, bukan jawaban dulu baru soal. Jadi kalau soal limada in hadarul Islam, mengapa Islam itu melorot? Nah, jawabannya apa? Li'anna al-muslimin taroku al-Quran wa sunnah, misalnya. Ini ada pertanyaan, ada jawaban. Ini runtut. Makna ini runtut. Jadi ada keruntutan lafziyah yang disebut dengan as-sabqu, istilahnya di buku ini. Bisa juga runtut karena makna yang disebut dengan al-habqu, atau bahasa asingnya disebut koheren, kohesif, koheren, dan ada kohesif. Wal idrob, ada juga kadang-kadang al-idrob. Al-idrob itu seperti apa? Kata-kata bal. Bal itu sebetulnya makna aslinya, bal itu bukan lakin. Bal itu bukan tetapi hasil maknanya, tapi bahkan. Ngeblesno. Muhammadun mahirun bal karimun. Loh, ini bener. Muhammad itu pinter, bahkan loman. Nah, bahkan itu bal. Itu namanya idrob. Jadi kalau idrob itu runtut juga. Pertama disebutkan kalimat, kemudian diidrob, dibahkan, dibalkan. Bukan dibalkan dulu baru ini. Itu salah satu unsur perekatan, al-iltiham menurut istilah Tamam Hasan. Wa ghairuha minal ahdats. Wa yudhifu ad-doktor Muhammad Hamasa Abdul Latif. Ya, saya punya bukunya ini. Muhammad Hamasa Abdul Latif, ba'dun akhar min adawati tamasuk. Jadi ada unsur-unsur yang merekatkan makna antara komponen yang satu dengan komponen yang lain. Antara lain apa? Minha al-mauqi al-i'rabi. Nah, waalaikumsalam. Al-mauqi al-i'rabi, ada fi'il kemudian fa'il. Nah, itu termasuk unsur al-mauqi al-i'rabi. Al-mauqi al-i'rabi. Apa mauqi itu? Posisi i'rabnya. Fa'il, maf'ul itu namanya al-mauqi al-i'rabi. Kalau perubahan i'rab akhir itu namakan i'rab. Perubahan harokat di akhir namanya i'rab. Tapi kedudukannya itu namanya al-mauqi al-i'rabi. Jadi ada amil, ada makmul. Makmul itu al-mauqi al-i'rabi. Al-mauqi al-i'rabi itu membutuhkan i'rab tertentu. Ya, ini adalah al-mauqi al-i'rabi. Istilahnya al-mauqi al-i'rabi. Misalnya doroba al-walad, al-qalba. Doroba al-mauqi al-i'rabinya adalah fi'il. Itu mauqi al-i'rabi. Al-mauqi
al-i'rabi. Apa al-mauqi itu? Mauqi itu kan tempat, posisi. Al-mauqi al-i'rabi. Al-mauqi al-i'rabi. Al-walad sebagai fa'il itu namanya al-mauqi al-i'rabi. Maf'ul bih. Al-mauqi al-i'rabi. Nah, mengapa kok marfu? Karena ada amilnya fi'liyah. Yang memarfukan itu ada, ya ini karena terpengaruh dengan filsafat yang namanya kausalitas atau sababiyah. Setiap perubahan itu karena ada sebab dan musababnya. Maka doroba ini disebut dengan amil, mauqi al-i'rabina disebut dengan makmul. Jadi kalau ada amil, ada makmul. Kalau diamili, ada yang diamili. Kalau ada yang mengamilkan, ada yang diamili. Mengamili ya, amil. Mengamili, diamili. Amil, diamili. Mengamili dan diamili. Al-walad ini namanya al-makmul. Makmul itu bisa disebut sebagai al-mauqi al-i'rabi. Setiap al-mauqi al-i'rabi itu membutuhkan harakat tertentu kecuali yang mabni. Kalau mauqi al-i'rabinya itu fa'il, maka i'rabnya adalah marfu. Marfu itu status psikologis. Marfu itu bukan dhamma, bukan dhamma. Marfu itu adalah keadaan psikologis. Marfu, terangkat. Tandanya bisa dhamma, bisa alif, bisa wawu nun. Alif pada mutsanna, wawu pada jamak mudzakkar salim, bisa dhamma pada isim mufrad. Itu tanda lafziyah. Dhamma itu lafziyah, alif itu lafziyah. Wawu nun pada jamak mudzakkar salim itu lafziyah. Tapi marfu, keadaan marfu itu psikologis. Makanya Abdurrahman Ayyub tidak setuju dengan adanya muqaddar itu. Karena apa? Karena dhamma yang muqaddar itu hanya pelafalannya, tidak bisa dilafalkan karena memang alif, tapi tetap marfu. Misalnya ya, hadoro Musa, hadoro fi'il, ini mauqi al-i'rabinya dan sekaligus amil. Musa itu fa'il. Nah, fa'il itu makmul. Al-mauqi al-i'rabinya makmul. Nah, setiap fa'il mengharuskan harus rafa. Setiap fa'il itu rafa. Nah, rafa itu bukan dhamma, bukan. Karena dhamma itu tidak terucap karena akhirnya alif. Sampai di kiamat yang namanya alif tidak menerima harokat. Makanya tidak usah karena tidak bisa terucap, maka tidak usah ditakdirkan. Marfu tetap marfu Musa. Marfu. Nah, terus karena ada amil dan harus ada makmul, karena ada yang mengamili dan diamili, maka harus ada dhamma. Karena dhammanya tidak ada, maka muqaddaratun ala akhirih. Makanya tidak perlu ditakdirkan karena terucapannya tidak bisa terucap. Tidak terucap. Marfu'nya tetap marfu, tapi tidak ada dhammanya karena memang tidak bisa terucap karena akhirnya adalah alif. Oleh karena itulah maka tidak butuh takdir. Karena beda antara rafa dengan dhamma beda. Rafa adalah keadaan psikologis. Kalau dhamma itu lafziyah, bisa dhamma, bisa alif, bisa wawu nun. Oleh karena itu kesimpulannya babul i'rab dan mabni dilanggar. Coba melon. Jadi belewong. Babul i'rab
dan bina dihilangkan. Maka kesimpulannya ada isim yang menerima harokat, ada isim yang akhirnya alif nun, ada isim yang akhirnya wawun nun, dan ada isim yang akhirnya pancet, yaitu mabni. Yang akhirnya pancet seperti hadza terus hadza, tidak ada hadu, tidak ada. Hadihi yo hadihi, hadihu tidak ada. Aina yo aina terus. Itu bina ya mabni. Istilahnya dihilangkan. Kalau kita menerima al-mauqi al-i'rabi dengan i'rab dan rafa itu sebagai status psikologis, ja'a hadzal rajul hadza, atau ja'at hadhil mar'ah, hadhi fa'il marfu, ya tetap marfu, cuman tidak menerima harokat karena mabni. Jadi marfu mestinya hadhihu, kok hadhihu, karena rafa dengan dhamma beda. Kalau rafa itu lafziyah, kalau rafa itu psikologis. Apa sih istilah rafa itu? Terangkat, dijelaskan. Ja'al walad, siapa yang teko? Walad, berarti anak itu diangkat, dijelaskan dengan kata-kata ja'a, bahwa anak itu datang loh. Marfu. Mubtada marfu, iya. Al baitu kabir, al baitu dijelaskan. Yang dijelaskan dengan apa? Dengan khobarnya, khobar. Jadi mubtada marfu juga, khobar juga marfu. Itu istilahnya. Kalau majrur itu yang ditarik, jarra ya jur itu kan narik. Majrur itu yang ditarik menisor. Dijerno, dikasrokan, dijerno. Kapan jar itu? Kalau dimasuki huruf jar atau karena mudhof atau karena tawabi, mengikuti naat. Karena muncul majrur. Lah mansub ya, Bang. Mansub itu diangkat, diberitakan, dan mansub nasabah yang subuh itu apa? Mengangkat. Dan sebagainya. Oke ya. Nah, al-mauqi al-i'rabi sebagai tanda keruntutan makna, karena kita membahas tentang al-khabqu. Ya, al-khabqu. Wal khala al-i'rabiyah, ini khala al-i'rabiyah. Apa sih khala al-i'rabiyah itu? Yo a i u itu khala al-i'rabiyah, status i'rabnya beda. Al-alama al-i'rabiyah beda-beda. Al-khalatul i'rabiyah itu yang marfu, mansub, majrur itu al-khala al-i'rabiyah. Nah, al-alama al-i'rabiyah itu tuh dhamma, alif nun, pada pada isim ghair munsharif, majrurnya itu fathah, itu tanda. Itu tanda. Itu tanda al-alama al-i'rabiyah. Jadi beda al-khalatul i'rabiyah. Khalatul i'rabiyah itu marfu. Kalau al-mauqi al-i'rabi itu fa'il, na'at, mudhof dan sebagainya. Kalau alamatul i'rabiyah itu i'rabnya dhammanya atau fathahnya, kasrohnya, alif nunnya dan sebagainya. Wa hadhihi ma'a wasail ukhra wa kullu ma yuaddi ila al-wudhu wa adamul labsi yuaddi bid-darurah ila tamasub wat tarabut. Footnote-nya nomor 4. Ngene buku apa Ibu? Binaul jumlah al-arabiyah. Jadi apa tadi? Wa hadhi ma'awasail ukhra, setiap hal, kullu ma yuaddi, segala sesuatu yang menyebabkan menjadi jelas. Menjadi jelas. Jelas itu apa sih bahasa Arabnya? Wate, roe mek wate ngono. Bayinun, rone mengun bayinun dae. Zahir.
Dohir toh. Nek nukune nahu itu a'roba yu'ribu itu menjelaskan, i'rob itu menjelaskan. Jadi kalau marfu dhamma itu menjelaskan kalau dia fa'il itu loh mu'rob. A'roba yu'ribu itu menjelaskan. Hei, awak ngomong ambek wong bisu ta apa kok ngene-ngene mu, ya? Oh, bahasa. Iku ana rumuse iku, ngene iku, dok ngawur ae sampean tahu belajar bahasa isyarat ta? Lah iya iki mau ya apa pakai. Ilhar, tajwid itu. A'roba yu'ribu itu menjelaskan. Mau apa kok dinamakan i'rob? Dengan adanya dhamma kita tahu kalau itu fa'il. Dengan adanya fathah kita tahu kalau itu maf'ul bih. Kita tahu kalau itu majrur karena kasrah. Ya, makanya dinamakan i'rob. Untuk penjelasan. Wa kullu ma yu'addi ilal wudu, segala sesuatu baik itu i'rob dan sebagainya itu semuanya untuk menuju kejelasan. Wes, mene Al-Qur'an sih innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Dari mana Anda kalau tahu mana fa'il, mana maf'ul? Ayo. Dari mana? Karena dibaca innama yakhsyallaha, berarti maf'ul. Min ibadihil ulama. Tahu kalau itu fa'il. Nah, jadi dengan adanya i'rob itu menjelaskan bahwa yang takut itu adalah ulama, yang ditakuti Allah. Jangan sampai kebalik. Delok fa'il biasae nune ngarep, moro diwaca innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Allah takut kepada ulama. Ya Allah. Bisa saja dia baca begitu karena tidak ada harokat. Yang kedua, karena dia tidak ikut khalaqah. Wa adamul labsi. Apa wa adamul labsi itu? Adam itu tidak, alabsi itu ambigu, abu-abu. Alabs, ya, alabs, labs, jangan alubsi. Kalau lubus itu ya, berpakaian. Tapi alabas, iltibas. Apa iltibas itu? Iltibas itu ya ragu-ragu, apa namanya? Abu-abu, al-labs, al-iltibas. Jadi dengan adanya i'rob itu menghilangkan keraguan, menghilangkan keabu-abuan tadi itu. Yu'addi bid-darurah, pasti menyebabkan apa? Pasti menyebabkan at-tamasuk wa tarabut itu. Sehingga menjadi koheren. Dengan adanya i'rob itu menyebabkan maknanya juga koheren. Koheren dan kohesif, tidak bisa dipisah-pisahkan. At-tamasuk watarobut. Kama tanawal doktor Solafabol hadir rawabit fadzakara al-wasaila sababiyah al-mu'tada bainal waqa'i allati tadullu alal aqwal wa rawabituha mithlu li'anna. Ada nek ngene bukune sampai itu orang Medan itu bawa punya apa judulnya ya, bahasa Indonesia itu konektor. Seperti apa kok? Jadi ada untuk merapatkan makna dan merapatkan pelafalan itu ada konektornya. Kalau di sini disebut ar-rawabit. Ada konektor, ada yang mengkonekkan, istilahnya konektor.
Seperti apa? Kata-kata li'anna. Nah, Muhammad ja'a ilal madrasati mubakkiron. Ya Allah, li'annahu mujtahidun. Misalnya ada li'anna. Jadi li'anna antara Muhammad datang dengan mujtahidun itu diikat kedua-duanya dengan kata-kata li'an. Nah, jadi li'anna itu sebagai pengikat. Robit. Yaitu yang dinamakan di sini apa? Al-wasail as-sababiyah. Nah, al-wasail alat-alat untuk menjelaskan hubungan kausalitas. Nah, mitruli ana alaihi, apa alaihi itu? Atas dasar itu alaihi. Pak alaihi lihada, oleh karena itu lihada, ini juga termasuk mengkonekkan ila akhirih. Wa wasail as'ab min hadhihi, ada lagi sarana-sarana yang lebih sulit dipahami daripada yang li'anna alaihi, yaitu yang mithlu at-tajassid. Nah, tajassid itu apa? Jasad. Mewujudkan. Tajassid itu mewujudkan atau mengejawantahkan. Tajassid difisikkan, dijasadkan, dijelaskan. Tajassid. Ada tajassid, ada tajrid. Apa tajrid itu? Seperti sampean bikin skripsi atau apa namanya, Ar-Risalah Al-Jami'iyah, itu kan ada abstraknya. Ya, jadi kesimpulannya itu diabstrakkan. Kesimpulan di atas biasanya itu diabstrakkan. Ya, abstrak itu menjelaskan apa isi semuanya. Ya, pengabstrakan ini lebih sulit wasail ini. Kalau di UNER beberapa doktor itu termasuk menteri itu saya yang membuat membuat abstraksinya, yaitu yang fakultas ekonomi Islam, Profesor Jazuli itu. Itu yang sering saya buatkan 10 dokter aja. Masuk Pak Menteri RAB dulu, yang PAN itu loh, Menteri RAB, RAB itu Menteri Reformasi Birokrasi itu dulu, yang dari PAN dulu itu. Nah itu saya. Ya makanya saya waktu dia ujian terbuka saya diundang, datang di UNER saya. Sing uji ku ya itu undang Mahfud MD ada 10-an ya. Iya, ujian terbukanya saya dengar aja. Bahasa Arab juga. Ya, tes abstraknya itu ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab. Itu karena bahasa Arabnya saya yang terjemahkan. Adu ada bin laris aku. Laris. Tak ceritani yang ben ya. Nah, teko menteri itu honor itu juta enggak tahu jalur yang enggak tahu menetapkan. Moro-moro di ya sudah. Ya wis alhamdulillah. Sing lainnya itu 500. Apa wis terima ae wong gawe abstrak. Ana sing 100, ana sing 1 juta. Ono alhamdulillah. Ono sing ya ini kanca dhewe wis gak ora apa-apa. Maro-maro diteri klambi batik. Sudah ya, wis itu namanya tajrid, abstrak. Bahasa Arabnya abstrak itu mujarrad. Mujarrad itu abstrak. Kalau konkret itu maksus atau malhud atau malmus. Maksus yang dapat dirasa, yang dapat diindra itu maksus.
isim biasa. Wa takmim bisa juga generalisasi, takmim menggeneralisasi, digeneralisasikan. Wa tadad bisa juga diopositkan, dilawan katanya. Wasama rawabit balaghiyah. Nah, robot ini namanya. Iya, konektor balaghah. Ada tajsid, ada tajrid, ada takmim, ada tadad, wasama rawabit balaghiyah. Balaghatul khitab wa ilmun nasy. Ya, itu semuanya alat-alat untuk menjadikan teks itu agar menjadi koheren. Koheren. Waqat lakhasa Dr. Subhi Ibrahim adawatit tamasuk faqasama ila kharijiyah wa dakhiliyah. Dr. Subhi Ibrahim menjelaskan bahwa alat untuk mengeratkan, untuk mengkoherenkan dan mengkohesifkan itu dibagi menjadi dua, ada internal, ada eksternal. Ada internal, ada eksternal. Internal itu yang ada dalam pelafalan. Kalau khorijiyah eksternal itu berarti di luar pelafalannya. Wa ammal adawatul khorijiyah, adapun alat-alat konektor yang eksternal di luar, fatatamatsal. Apa ya tamatsalu? Tamatsala ya tamatsal itu berupa. Berupa apa? Fisya, seperti kontek. Kontek itu kan di luar lafal. Kalau dalam balaghah namanya qarina khaliyah. Kalau di pragmatik yang pernah diharapokan di sini, yang mengambil artikelnya Al-Mutawakkil yang bukan Allah dari Maroko, istilahnya adalah al-maqam dengan al-maqal. Kalau maqal ini yang internal, yang dalam bentuk pelafalan. Yang maqam itu yang kontekstual atau situasional di luar teks. Fisyat wal ikhala al khorijiyah. Ikhala itu sama dengan marji, ada referensinya di luar. Misalnya huwa, kemana huwa? Kalau si A ya huwa itu huwa si A, di luar orang. Kalau ana ustad fil jami'ah. Siapa ana itu? Tergantung siapa yang ngomong, di luar. Ya, makanya ini disebut Kaswanti Purwo. Dr. Kaswanti Purwo itu salah seorang ahli linguistik dari Atmajaya, yang biasa menyunting jurnal Palpa itu Kaswanti Purwo. Tapi dia lulusan UI. Kaswanti Purwo. Disertasinya Kaswanti Purwo itu ya teksis, pragmatik teksis. Teksis itu 3. Bahasa Arabnya disebut al-isyariyat atau al-marji'iyat. Pertama dhamir. Itu nggak punya referensinya selalu berubah-ubah menurut situasi dan kondisinya. Kepada siapa rujukannya? Huwa itu, huwa iya. Nah, makanya dia teksis ini termasuk pragmatik. Karena apa? Maknanya ditentukan konteks. Pertama dhamir, huwa, ya, wa dan sebagainya. Yang kedua isim isyarah. Ada, hadi, ayo, ada itu apa artinya? Lawakmu nanti, ada kitab, ada spidol, ada mikrofon. Bisa pindah-pindah. Yang ketiga adalah isim mausul. Isim mausul itu tergantung silatul mausul. Oleh karena itulah maka dhamir, isyarah dan isim mausul oleh Tamam Hasan dijadikan satu kelas kata. Kelas kata yang disebut dengan apa ya Tamam Hasan ya? Dhamir.
domir itu ada domir syakhs wa humahum, ada domir isyarah ada hadi, dan domir mausul. Nah, jadi ada domir, jadi kalimat itu bukan isim fi'il haruf pertama telu. Menurut Imam Hasan ada isim, ada fi'il, ada domir yang tadi 3 itu, dan ada al-adawat itu huruf, dan ada khawalif. Khawalif itu seperti nikmah, bisa ya, atau isim fi'il itu. Nah, kemudian ada lagi apa ya? Dorof sendiri 6 ya, 6 lebih itu beda lagi. Kalau badri beda lagi, kelompok fi'il, fi'liyat, kelompok istim, ismiyat, kemudian al-adawat, kemudian apa ya, al-adawat, terus ada khawalif seperti isim fi'il dan sebagainya. Terus yang terakhir itu B5 atau apa itu selalu ya. Jadi asyab ini yang di luar teks. Wahuma yumathilani dilala, baik siap maupun al-ikhala al-kharijiyah referensi itu keduanya merupakan makna, analisis makna, masuk dalam kategori makna keduanya. Wayukna bil adawatil kharijiyah ana kharijan nasi walaysat min bina'il lughawi. Yang dimaksud dengan kharijan nasi di luar teks itu sesuatu yang tidak termasuk pelafaz, termasuk teks atau bangunan bahasa. Nah, adapun yang internal, wa ammal adawatut dakhiliyah yukna biha ana fi dakhilin nas min mukawinati lughawiyah, komponen-komponen kebahasaan. Wa qad qassamaha ila sakliyah, ada yang berbentuk formal sakliyah, ada yang dilaliyah meaningful, pemaknaan. Wa dilaliyah wa mustarokah, mustarokah itu ya kedua-duanya bersama, baik itu formalia, pemaknaan ya. Adapun al-adawat as-sakliyah ya, huruf atau al-adawat, istilah huruf itu kalau Basroh, huruf itu istilah Basroh ya. Tapi ada Kufah al-adawat ya, al-adawat, adawat itu alat untuk mencairkan, alat untuk memansubkan. Dalam hal ini para ahli banyak memakai kata-kata al-adawat, itu lebih pas karena mengacu kepada fungsinya, fungsinya. Kalau istilah harf nanti bisa alif ba ta ta jim ha kha. Tapi kalau Basroh isim fi'il harf, kalau Kufah enggak, isim fi'il adawat. Jadi orang modern lebih suka cenderung untuk memakai istilah al-adawat karena mengacu kepada fungsinya. Kata-kata itu apa fungsinya? Hanya alat saja, tidak mempunyai makna, dia hanya menggabungkan. Ada yang baik itu sakliyah dan dilaliyah. Fal adawat asakliyah ya, yang formal seperti apa? Huruf atof itu sakliyah. Wa tikror, diulangi sekali lagi, seperti babu takkid dan sebagainya. Wal mu'jam itu makna katanya, kosakatanya. Warutbah, posisinya, apakah setelah fa'il atau sebelum fa'il, misalnya begitu. Rutbahnya, adapun rutbah itu posisinya ya. Kalau fa'il baru dikatakan fa'il kalau posisinya itu setelah fi'il. Tapi kalau Kufah, rutbah posisi fa'il bisa setelah fi'il, bisa sebelum fi'il. Awas. Kalau baca buku, kalau ini bukan fa'il, bahasanya kan isim dulu, mubtada, baru khobar. Tak jelas menambah.
supaya gamblang, supaya luas, cakrawalanya luas. Hadoro al-waladu, hadoro fi'il, al-waladu fa'il. Mengapa fa'il? Karena setelah fi'il rutbanya. Tapi kalau dibalik, al-waladu hadoro, waladu bukan fa'il karena rutbanya sebelum fi'il, maka dia mubtada. Isim ma'rifat diawali jumlah. Nah, khobarnya mana? Hadoro, khobar. Khobarnya khobar jumlah fi'il dan fa'ilnya yang tertutup, mustatir. Oke? Atau bisa boleh mustatir, boleh mengacu dengan tradisional. Sama ini senengannya tradisional toh. Dari mana kita tahu kalau ini hanya seorang laki pelakunya? Ya dari fathahnya, cok. Sebab kalau perempuan hadorot, kalau banyak hador. Nah ini sebagai, ini pendapat baru yang termuat dalam dua artikel. Satu diterbitkan di majalahnya King Saud University. Yang kedua dimuat di dan lain, yang ngarang lain di majalah Alisanul Arabi yang terbit di Maroko, sama pendapatnya. Tapi pengarangnya sama, ilahnya beda. Jadi tidak perlu lagi menyebut kalau fa'ilnya hador. Setiap fi'il harus punya fa'il. Fa'ilnya mana? Huwa muqaddarun, bukan najumiyah. Ya fathah ini, fathah. Sebab kalau jamak dia akan berubah menjadi panjang. Kalau perempuan menjadi at. Kalau dua orang menjadi dua hador. Itu sebagai fa'il. Wes, ya. Jadi kalau begitu ini khobar wes. Bahwa muqaddar kota ya wes. Tapi kalau kufah itu, kalau kufah al-waladu fa'il, oke. Al-waladu juga fa'il. Sekalipun bukan mubtada, bukan. Nah, masalahnya sekarang kalau al-waladu, al-waladani atau harus hadoro. Nah, kalau al-waladani kufah itu mengatakan ini fa'il, kalau hadoro fi'il, la alif fi'il, fa'il lagi. Nah, basro fa'il alif fi'il. Tetapi kalau kufah ini lil mutabaqah, bukan fa'il, fa'ilnya al-waladani, alifnya lil mutabaqah, al-aulad. Nah, hadaru. Kalau basro al-aulad mubtada, kemudian khabaru khobar jumlah fi'il sama fa'il. Fa'ilnya mana? Wawu. Lah alif ini, wawu itu tafrid saja untuk membedakan wawu jamak atau wawu asal. Nah, oke. Ini kalau basro, ini fa'il. Tapi kalau kufah al-aulad fa'il, khabaru fi'il. Lah wawu ini apa? Mutabaqah saja. Oke. Mulai Al-Quran seperti ini. Najwa itu ya. Dua hadis Aladina, Najwa Aladina apa itu di Al-Quran kan? Ini hadisnya ini hadis. Ya ta'aqabuna alaihim al-malaikatu. Al-malaikatu fa'il, ya ta'aqabuna fi'il. Nah, ini kok pakai wawu? Apa ini bukan
fa'il ini. Nah, ini mengikuti lahjah dialek Bani Toyib. Bani Toyib katanya akaluni al-barawis. Barawis itu jamak. Fi'ilnya jamak juga. Ilmu tabaqah aja. Wa asarrul ladina wa asarrul ladina wa asarrun najwa ya, wa asarrun najwa. Wa asarru an-najwa juga Al-Qur'an kan apa? Aladina. Terus wa asarru jamak. Fa'ilnya mana? Aladina. Ini juga ilmu tabaqah. Tapi kalau Sibawa malah lebih ekstrim lagi. Ya tak apa guna, wawu ini fa'il, tetap fa'il, awas ya. Awas, ini Sibawa. Wawu ini fa'il. Nah terus al-malaikatu badal, ini Sibawa. Ini Sibawa. Nah ini kalau diajar. Tapi sebagai kajian boleh. Nah, diajar ya apa? Pengajaran itu ilmunya tidak murni. Ilmunya terapan. Dan dia harus berkolaborasi dengan psikologi pembelajaran. Salah satu psikologi pembelajaran itu ajarkan yang mudah dulu. Kadang-kadang aku nek nyelenteng ini banyak sih nentang. Nah, kalau pembelajaran diajarkan gimana ilmu ini? Ngawur, ini ilmu murni. Kalau ilmu pembelajaran, ilmu terapan beda lagi. Ada kriteria, ajarkan yang mudah dulu, ajarkan yang dekat dulu, ajarkan yang gampang dulu sebelum yang sulit. Itu ada, karena ilmunya ilmu stack hibrida, stack ilmunya. Nah, apa yang saya katakan ini awas ya, ini ilmu murni, belum berhubungan dengan bagaimana kalau diajarkan. Karena dalam pembelajaran itu harus ada pendekatan, muqarabah, approach-nya itu apa. Seperti kita mengajarkan anak naik sepeda. Nah, enggak tahu sepeda ini apa. Sepeda itu apa? Jangan sampai kita mengajarkan anak naik sepeda tapi kita nggak tahu karakteristiknya sepeda itu bagaimana. Misalnya. Jadi ada pendekatan. Lalu belajar itu apa? Baru didesain nanti. Ya, materinya harus begini, dosennya harus begini, muridnya harus begini. Itu didesain. Kemudian ke bawah lagi diprosedurkan. Nah, itu ilmunya ilmu tidak murni. Tapi ini yang saya katakan ini yang model Richard and Roger. Namanya Anthony Rodbengulan nih. Metode itu apa? Belajar ya. Metode itu apa? Metode itu adalah pendekatan. Satu, dari pendekatan kemudian menjadi metode itu apa? Pendekatan. Pendekatan menjadi metode. Metode diterapkan menjadi teknik. Lalu ketiga-tiganya itu apa namanya? Kaono. Nah, ini Profesor Anthony. Jadi pembelajaran itu apa? Terdiri dari pendekatan. Pendekatan di breakdown menjadi metode. Metode di breakdown ke bawah lagi menjadi teknik. Ketiga-tiganya itu apa? Nah, enggak. Maka direvisi menjadi metode. Apa metode itu? Terdiri dari pendekatan, kemudian desain, kemudian prosedur. Baru ono judulnya. Yang ngerti sampean ada di guru sampean. Untuk guru kan ngerti ya kalau S2 Richard sama Antonio diulang ya kamu. Dosen. Dosen iku ya S1-nya panjangnya bahasa Arab, tapi S2-nya itu bisa Islamic Study. Kemudian
S3-nya Islamic Study mana? Ya karena dokter dia suruh ngajar, sangkakno sing iki sangkakno wis iso bahasa Arab cuma ngono tok. Nah, awakmu nek gak belajar dhewe. Cocok percaya mbek dosen. Temen yo. Belajar dhewe. Nah, harus dikonstruksi dhewe. Ilmu itu di luar kita, dan ilmu itu ada dalam pikiran kita. Satu contoh misalnya air, di mana air itu di kita atau di ini, di luar toh? Nah baru kemudian dijadikan ilmu. Air itu terdiri dari H2, ono loro hidrogen, baru ono O, apa itu O itu? Oksigen. Nah, itu ilmunya di sini, itu ilmu itu. Itu ilmunya di sini. Ya, namanya ngono dong. Jadi ilmu itu sebetulnya sudah ada semuanya. Cuman bagaimana dikonstruksi. Nah, aliran ini namanya aliran kognitif, Piaget, atau aliran konstruktivisme. Konstruktivisme itu sesuai dengan orang yang besar, di atas umur 11 tapi kalau yang behaviorism itu yang 11 ke bawah. Gak ngawur di guru itu. Cuman bayaran didik guru. Paling nggak jadi koruptor. Ya wis. Iya. Pada memang balik kok guru pada memang balik. Nampak lunas. Ya karena belajar, penting dulu buku ini di pojokan. Saya itu ngajar S3 juga ngajar. Mentah-mentah, wes. Sing lulusan UNER, UI saja, sing lulusan bahasa Inggris pinter-pinter, runtut ilmunya, sing Arab lah ya. Ya itu karena itu tadi karena tidak ada dosen, kemudian dosen S1-nya tapi S3-nya sudah suruh ngajar. Tidak begitu lagi, yang juga lulusan Timur Tengah, mereka ya ngono bisa ngono, Taylor juga, Taylor, saya ngajar kok, itu programnya Depak, yang S3 ke luar negeri, mereka banyak master dari luar negeri, dari Mesir, dari Yordan, dari ya Taylor. Ya makanya kuncinya ilmu ini matang, belajar sendiri. Nah, sebab kalau sampai belajar di Al-Azhar, ya dosen ngomong lo gak paham, nanti jangan dosen gak bisa, gak paham. Ngomongnya kadang-kadang dosen itu amiyah. Nah, itu kalau tidak ditunjang dengan belajar sendiri, gak bisa. Temen ya, belajar sendiri. Ya. Ada guru itu penting, ada guru satu. Tapi jangan mengadakan kursus. Belajar sendiri itu berarti karena belajar itu bukan guru, ya siswa itu sendiri. Kalau saya ngajarkan naik sepeda, ya siswa itu yang harus naik sepeda, jangan gurunya naik sepeda, arek endelok nggak bisa. Tuhan dimorek ngawur ae kok iman ya. Adawat sakliya yang formal. Iya, seperti apa? Seperti huruf ataf. Seperti bal, lakin misalnya atau li'anna berarti. Atau diulangi.
Muhammadun tilmidun mujtahidun. Muhammad qama minan naumi, diulangi lagi. Pertama Muhammad, kemudian diulangi Muhammad lagi. Atau Muhammadnya bisa diganti dengan huwa domir. Tapi konektornya adalah marji'iyah, referensinya. Watikrar wal mu'jam, terus warutbah, ya saya katakan rutbah tadi. Rutbah itu posisi. Ya, dalam hal ini masalah posisi itu antara Kufah dengan Basra beda. Ya, kalau Kufah baik sebelum fi'il ataupun sesudah fi'il itu fa'il bisa. Tapi kalau Basra mubtada. Loh, Ustaz, ngomong kadang ini. Apa tidak merubah makna? Ilmu itu hanya deskripsi, menggambarkan. Wong Arab ngomongin ja'al waladu. Wong Arab ini ngomongin al waladu ja'a. Gak merubah, tidak merubah al walada jadi ja'a atau ja'al waladin, tidak merubah itu. Ilmuwan itu cuma mendeskripsikan apa adanya, ada yang data itu tidak berubah bahasa, enggak kan dengar. Contohnya misalnya ini ilmu ya, Muhammadun fil bait, Muhammadun mubtada, fil bait jar majrur, jar majrur sibul jumlah khobar, itu kan aku deh, jurumnya tidak mau, fil bait itu jadi khobar tidak bisa, ada sesuatu yang dibuang. Muhammad fil bait i'rabe Muhammad mubtada, fil baiti jar wa majrur muta'alliqun bi mahdhufin takdiruhu kainun. Tadi yang menjadi khobar itu kainun yang dibuang. Bukan jar majrur tidak bisa menjadi khobar, tidak bisa. Sebab khobar itu harus marfu. Maka harus dimunculkan kainun yang marfu. Loh, beda lah. Deskripsinya beda. Hanya beda deskripsi, bahasanya tetap Muhammad fil baiti, enggak, Muhammad fil baitu enggak ada, tetap. Jadi ilmu itu kalau beda deskripsi. Beda deskripsi dah. Paham sampean? Al-waladu khadara, al-waladu mubtada, khadara khobar jumlah fi'il dengan fa'il. Iya toh? Nah, fa'ilnya mana? Muqaddar, huwa, mustatir, dhamir mustatir, takdiru huwa. Nah, yang satu enggak, al-waladu fa'il, khadara fi'ilnya. Selesai. Enggak merubah al-waladu menjadi walad atau walad itu enggak. Jadi jangan alergi dengan perbedaan ini, hanya perbedaan deskripsi saja, beda penggambaran saja. Paham ya? Belajar dia dulu. Kamu lanjut master ya? Master apa? Master kungfu. Temen ojo. Terusnya kualitas Surabaya rendah dalam bidang. Tapi kalau bidang Islamic study ini Surabaya. Nah, dalam bahasa pinteran malam misalnya. Ya, malam. Mana nih S2 di Surabaya itu saya tahu, udah ngajar itu pernah saya ajar semuanya. Kalau di Malang lebih yang ditonjolkan bahasanya kalau Malang, Win Malang, yang ditonjolkan bahasanya. Kalau Surabaya yang ditonjolkan itu Islamic study-nya. Linguisnya nggak ada yang, linguisnya yang pinter ya Nazaruddin aja, Nazaruddin, lainnya berapa orang. Dan Nazaruddin ini lama ikut kalau di sini dulu kan mahasiswanya itu suruh ikut ke sini semuanya. Dan dia tidak malu-malu dia sama mahasiswanya, dia ikut kalapa wakil termasuk ilmu aswad saya pernah dulu, sehingga dia nulis ilmu aswad jadi buku, jadi
literatur itu di IAIN namanya, bukunya Nazaruddin tentang Ilmul Aswad. Dia menulis di mukaddimahnya itu terima kasih pada ini termasuk nyebut aku menulis pada Ustaz Nasir yang telah membukakan pintu. Wah, itu membukakan pintu dalam ilmu ini. Tulis ya ini. Mari ngono buku ini kecekel wong Mesir yang dia mau ngarang Ilmul Aswad terus menemukan bukunya Nazaruddin itu. Kok disebut orang yang telah membukakan pintu ono bukunya. Itu akhirnya dia ke sini. Wong Mesir itu. Dia itu nang NTB ngajar di NTB, rabi wong NTB pondok ngono. Jadi kenalan sampai ini, akhirnya bukunya Nazaruddin itu direvisi sama dia. Kemudian dia juga bolak-balik ini, biasanya di Terno Endro. Akhirnya ditulis lagi di Mesir, tapi tidak terbitkan di sana, tapi terbitkan di sini. Itu ya, gara-gara nyebut aku itu benar. Wesa rutbah, ya itu termasuk sakliya, termasuk formal, ya, termasuk formal. Wal adawat adilaliyah. Nah, sekarang yang berbentuk makna, ya, yang berbentuk makna. Apa yang berbentuk makna itu? Yaitu referensi seperti domir, wa, hadza, alladhi, wal ibdal, yang badal, ibdal minggu yang kemarin. Mone itu loh, mone kalako yang Sabtu yang dulu apa itu contohnya, mone Al-Quran itu. Illa qalilan itu loh, apa itu? Qumil laila illa qalilan ya. Ya itu. Badal. Ya itu yang badal, yang mubdalnya itu yang ini Qumil laila. Nah, itu dijelaskan lagi, yang menjelaskan itu apa atau apa itu wangkus ya. Nah, ya itu badalnya, itu namanya badal mubdal minggunya. Alailnya itu dijelaskan lagi dengan ya, itu namanya ibdal, hubungan ibdal. Dia ini ono anu ngono. Sudah. Terus wal hadzaf, nah, seperti Muhammad fil bait itu ada kainunnya atau istaqarra. Jadi Muhammad mubtada jar majrur fil baiti muta'alliqun bi maqdzufin taqdiruhu kainun atau istaqarra. Istaqarra itu tetap di rumah gitu. Muhammad tetap di rumah. Jadi ada di lamar. Itu sama dengan bahasa Inggris yang berupa is itu atau are sama. Apa jenis itu to be, kata kerja bantu. Muhammad is clever misalnya is. Nah itu is itu loh. Jadi fil baiti ya, fil baiti itu nggak bisa menjadi khobar, harus ono isnya. Isnya itu istilahnya tamam leone badri apa ya, kainuna lah badri enggak, waktu saya kuliah sama Dr. Badri itu enggak cocok dia sama dengan yang maktub itu karena dia struktural
Sekarang ya Muhammad fil bait, Muhammad tetap di rumah. Ya nek tetep nek gak mlaku-mlaku ini. Gaplek. Dokter Kamal itu. Saya dapat ilmu banyak itu enggak di Saudi enggak. Saya di Saudi itu hanya dapat buku yang banyak. Ya. Yang dapat ilmu banyak itu ya Dokter Kamal Ibrahim Badri yang di Jakarta itu. Dari Libya. Tapi dia di tim Saud dulu. Lah saiki dokter dari Tunis mengajar aku Thariqat Tadris metode pembelajaran. Ya bukune Ali Al-Khuli kuwi diwaca. La ilaha illallah atau. Terus bukunya ngajar juga ilmu aswad. Itu dia lulusan Jerman. Lulusan Jerman terus dokternya double dia. Terus di Kanada di Montreal. Ngajar model kayak ngono la ilaha illallah. Sekali ilmu belajar. Banyak ilmu saya dari Dr. Kamal Ibrahim Badri. Hari ini belajar dhewe waca. Iqra lah iki lho wis mau ya Iqra. Mas Eko. Ojo merasa puas, habis master ojo merasa puas. Wis dokter jangan merasa puas. Cek dorong tuh apa. Ya itu formalnya aja suas itu kan formal. Ilmu nggak bisa dibatasi. Melang-lang buana. Ibdal wal hadzaf ya itu dihilangkan. Ya, isnya dihilangkan. Kainunnya dihilangkan. Enggak diucapkan. Wal muqaranah. Nah, ada apa namanya muqaranah itu ya? Bandingkan. Muhammad mujtahid, Ali kaslan. Nah, ini pembandingan. At-tikror bil makna. At-tikror bil makna. Ya, contohnya seperti apa? Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Apa diulangi lagi ya? Berarti itu setiap ada masalah mesti wis kadek enggak, mesti ono solusinya. Diyakinkan oleh pangeran inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kamu enggak yakin, pasti ada solusi. Watikrar bil makna. Wataraduf, taraduf itu sinonim. Dan sinonim yang 100% itu enggak ada. Yang 100% itu enggak ada. Enggak ada sinonim yang klop semuanya enggak. Pasti ada beda dan seperti satu cerita. Ada seorang Amerika memberikan kuliah di UI. Profesornya ini memberikan ceramah, audiennya itu rame audiennya. Ya. Terus profesornya itu menenangkan, sunyi. Hah? Sunyi. Jadi ini moderatornya bukan sunyi tapi diam. Itu pemakainya bahasa Indonesia itu diam, tidak sunyi. Nek sunyi itu malam, sunyi itu dia. Dia tidak bisa membedakan antara sunyi dengan diam. Jadi diam itu bukan sinonimnya sunyi, bukan. Oh begitu, kalau begitu saya salah. Oh ya kalau begitu ampun. Ampun itu juga salah, pemakaiannya tidak begitu, ampun itu. Yang betul bagaimana penampun? Maaf, sorry. Jadi beda, maaf dengan ampun itu beda. Tidak bisa. Nah kita pun bahasa Arab itu mudah, ngomong Arab itu kadang-kadang. Kapan memakai kasan, kapan memakai jamil, kapan memakai thayyib, wes. Itu wes. Kapan memakai kabir, kapan memakai azim, kapan memakai jalil, itu dulu.
Wong Arab itu yang ngono, kita kalau bahasa Arab ngono. Karena kita kan perasaan kita bukan seperti orang Arab, nggak bisa menempatkan yang pas gitu. Jamil, misalnya. Ya begitulah. Kemudian tikro taraduf wal indiwa. Nah, al indiwa itu merupakan bagian dari kata udhun, tercakup. Ini istilah semantik ini. Wasababiyah, kausalitas, wazamania, kronologisnya, wataksis, dipersempit, takmim, digenerasikan, wataukid, dikuatkan, wal idrob, dibahkan idrob gitu. Bukan istidrok, takmim digeneralisasikan. Wal atof, wal adawat al mustarokah, tatamat selalu fil atof. Adawat mustarokah itu mustarok, apa mustarok itu lawannya muradif. Kalau muradif itu lafalnya banyak, maknanya satu. Kalau mustarok lafalnya satu, maknanya lebih dari satu. Seperti dalam Al-Quran, salah satu kuru. Salah satu kuru itu apa? 3 masakat atau 3 sucinya. Hukumnya beda. Hitungannya nanti beda. Itu termasuk adawatul mustarokah. Tatama satu fil atof. Nah, wawu itu juga ada wawu ma'iyah, ada wawu khal, ada wawu apa lagi? Wawu atof. Wa nulakhidhu, apa nulakhidhu itu? Kita observasi, kita apa namanya? Kita teliti. Ya. Anak Doktor Subhi Ibrahim qad istau'abal ara allati ta'addadat waqtalafat haula wasail at-tamasuk kama nulakhid anau jama'a baina jawamini bin nas at-thalatha lughawiyah wa dilaliyah wa siyaqiyah. Subhi Ibrahim, ya, yang kita amati, lahadulillah itu mengamati bahwa beliau telah mencakup, istau apa ya istau ibu itu mencakup pendapat-pendapat yang banyak dan pendapat-pendapat yang bertentangan, ta'addadat wa ikhtalafat haula wasail at-tamasuk, sekitar kata-kata untuk mengkohesikan, koherenkan, ya, wasail tamasuk. Kama nulakhidu anau jama'a baina jawabin nisasal. Dia simpulkan menjadi 3 aspek. Nulakhidu anau jama'a baina jawabin nas at-thalatha. Yang pertama kebahasaan, yang kedua maknanya, wasyaqiyah, konteks. Jadi apa saja yang berhubungan dengan lughawiyah. Ada wawu atof, ada idrob, ada macam-macam taukid. Ada yang dilaliyah. Nah, dilaliyah itu makna, ada yang takmim, ada yang taksis. Kemudian ada asyaqiyah, yaitu yang berbentuk apa tadi itu unsur-unsur eksternal, ya, unsur-unsur apa namanya, situasionalnya. Kalau balaghah namanya qorina khaliyah, bukan qorina lagi. Waqad dzakarna hadhil adawat, iya, konektor-konektor ini telah kami sebutkan pada Dr. Subhi Ibrahim fi ma'radil haditsin as-sabiq, yaitu tentang al-khabar, yang telah kami sebutkan ketika kita berbicara yang telah lalu, yaitu tentang al-khabar, tentang kohesivitas.
koherenitas. Nah, koherenitas. Wawa arabat al-mafhumi, yaitu berupa konektor konsep. Bagaimana konsep pemikiran al-mafhum itu konsep. Bahasa Arabnya konsep itu mafhum atau tasawur. Tasawur, short atau mafhum. Arabat al-mafhumi berarti konektor konsep. Bagaimana makna yang terkandung dalam kalimat-kalimat ini menjadi terikat, menjadi koheren. Indah Baugren. Nah, Baugren ini buku terjemahan, diterjemahkan oleh Tamam Hasan. Buku Inggris, linguistik, yang diterjemahkan dalam bahasa Arab. Asal terjemahannya baik, itu hebat. Kalau yang menerjemahkan Tamam Hasan atau Kamal Bisir itu hebat, baik, enak, runtut, menurut. Nanti diterjemahan sampai wong sing gak enak. Wa warabat al-mafhumi inda Baugren. Wal alaqa al-wathiqa baina wa baina asbab. Bagaimana hubungan antara sabak dengan habak. Kalau sabak itu runtut dalam pelafalan, kalau habak runtut dalam bidang pemaknaan. Nah, bagaimana hubungan yang erat antara asabak dengan al-habakku? Wal alaqa al-wathiqah. Alaqa itu hubungan, wathiqah yang kuat. Wa bainahu wa baina sabak alladhi huwa rabat ar-rasfi indahu. Wa qad marra bina anna Baugren qad hasara wasail sabak fi thamani wasail. Seperti yang dikemukakan dahulu bahwa yang telah lewat, bahwa Baugren telah membatasi cara untuk mengkohesifkan, mengkoherenkan. Itu ada 8. Yang pertama i'adatul lafzi, lafalnya diulangi sekali, diulangi lagi, pengulangan. I'adatul lafzi atau watikrar, pengulangan podo ae, watikrar i'adatul lafzi. Wa ta'rif yang asalnya nakiro kemudian dimakrifatkan. Contohnya ndone apa ya? Contohnya ndone buku Qiraatul Rasidah. Di Qiraatul Rasidah di situ ada judul yang berjudul apa namanya? Itlaqut tuyur. Itlaqut tuyur. Melepaskan burung yang ada dalam sangkar. Kalimatnya ini. Saro rajulun min Amrika fit thariq. Waro ar-rajulu. Pertama nanti loh. Saro rajulun Amriki fit thariq. Ada orang, ada orang Amerika yang berjalan di jalan. Orang tersebut ro'ar rajulu makrifat. Berarti ini apa yang namanya? Dari nakiro ke makrifat. Ini yang dimaksud dengan takrif. Jadi pengikat. Jadi ar-rajulunya ya orang yang disebutkan di pertama tadi itu. Tapi sudah berubah makrifat. Kalau ja'a rajulun, datang orang masih umum. Ro'ar rajulu, orang itu melihat at-tuyura fil qafas. Wa waqafa burhatan. Wa ra'a at-tuyura tatiru min jambin ila jambin. Tuhawirul khuluj. Ya apal karena diulangkan kok ngarep iki. Berarti ada dirumuskan. Ya jadi dari nakira menjadi makrifat itu berarti sambung. Berarti sama orangnya. Sama orangnya. Pertama ada orang Amerika. Orang itu dari orang itu. Dari nakira ke makrifat itu juga menjadi penyambung, Pak. Termasuk lafzi, termasuk kohesif ya. Bukan, termasuk koheren. Jadi makna dan lafadznya ini. Makna lafadznya saja. Lafalnya ini yang berbicara masalah
lafalnya, ya masalah as-sabaqu. Dari nakiro ke takrif itu alnya itu sebagai pengikat, ya penyambung, pengikat. Yang kedua, wattihadul marji, sama referensinya, referensinya. Wal idmar ba'da dzikri, domir setelah disebutkan. Ja'a Muhammadun minas suq wa huwa yarkabu, lah huwa ini idmar ba'da dzikri, ada domir tapi setelah disebutkan. Wal idmar qabla dzikri, berarti ada domir tapi sebelum disebutkan. Seperti apa? Menurut Quran, qul huwallahu ahad. Huwa itu namanya apa? Katapora. Ada anapora, kalau ke belakang itu anapora, kalau ke belakang katapora. Endopora, anapora, katapora. Idmar qabla dzikri. Wal idmar limarji'in mutasayyid. Jadi domir tapi referensinya masih dicari, masih diburu. Mutasayyid. Apa mutasayyid? Sodayasi itu sayyad. Ya, seperti apa? Domir sa'an. Nah, domir sa'an. Nek bahasa Indonesia bahwasanya, nyanyi mana ya? Bahwasanya, nah ini domir sa'an yang bahasa Arab. Wa innahu. Apalagi nak tahlilan juga punya. Fa'lam annahu, hunya itu kemana itu? Sa'an ya ini, hu itu pada keadaan. Namanya domir sa'an. Idmar limarji'in mutasayyid itu. Anunya referensinya itu masih dicari, diburu mutasayyid. Warobot itu ya konektor, ada konektor yang lainnya. Waja'ala hadhil wasail khasatan bainiyatan nas al-lughawiyah. Apa bainiyah itu? Bainiyah itu overlapping. Bainiyah. Bahasa Arabnya overlapping itu bainiyah. Bain. Overlap. Kadang berhubungan dengan teks pelafalan, kadang berhubungan dengan makna kebahasaan. Walidha ja'at fi muqabilil khabqi. Ya, kalau al-khabq itu ya koheren. Bukan pelafalannya, maknanya yang kronologisnya yang khabq. Jadi as-sabqu wal khabq. Kadang koheren atau kohesif itu balik sabq. Awil iltiham. Nah, iltiham itu istilahnya tamawasan dari kata-kata alahm. Alahm itu kan nempel ya, daging itu. Nah, bahasa Arabnya ngelas itu alhama yulhimu. Alhama yulhimu itu ngelas. Ilham itu ilas. Adawatul ilham itu alat elas. Alhama yulhimu itu menggandengkan, mengeratkan. Macam al-iltiham, tapi dalam bidang makna. Iltiham itu bahwa rabat adilali, nah itu al-iltiham itu rabat adilali, koneksi berhubungan tapi dalam bidang dilala makna. Awil maknawi, adilali awil maknawi. Li ajza'in nasi, ya perekat di antara bagian-bagian teks. Waqad dzakarna anna arba'an min hadhil wasail yumkinu idrajuha tahtal ikhalah. Dan telah kami sebutkan bahwa 4 dari yang berapa dari jumlah yang di atas tadi itu, ada 4 yang termasuk hadhil wasail yumkinu idrajuha. Apa idraj itu? Adraja yudriju. Itu nek istilah apa namanya handphone atau komputer itu menginsert, memasukkan.
dimasukkan di bawah poin referensi al-marji, yaitu apa? Ittihadul marji sama referensinya, wal itmar qabla dzikri, domir sebelum disebutkan, atau wabak dahu wali marjiin mutasayyib fadlan. Fadlan itu apa? Lebih daripada itu yaitu pengulangan kembali. Haitsu ja'alahu ba'duhum nau'an minal ikhalah. Sekiranya sebagian orang menjadikannya satu macam daripada unsur referensi. Sementara sampai di sini dulu, wallahu a'lam bishawab.